Hai Rocket TV, welcome back. Kali ini kita akan pergi ke Korea Utara dulu ya. Pasca Perang Dunia, kedua semenanjung Korea secara politis dibagi menjadi dua. Zona utara dikendalikan oleh Uni Soviet, dan zona selatan diberikan ke Amerika Serikat. Zona utara yang akhirnya menjadi Republik Rakyat Demokratik, Korea atau yang sering dikenal sebagai Korea Ara-Ara. Iniar 8 kedekatan Korea Ara dengan Uni Soviet. Menjadi negara ini ara umum menganut prinsip-prinsip komunisme, ULT, nasionalis dan totalit yang akhirnya diwah pendiri sekaligus pemimpin pertamanya, Kim Korea Aradis sebagai I. Sep Kepit kemudian menjadikan negara ini terisolasi di bawah kepemimpinan, diktator serta memberi kesan yang kelam di mata dunia. Dalam prinsip kemandiriannya, Korea Utara tidak ingin untuk bergantung dengan negara lain. Dengan begitu, mereka harus tangguh untuk berdiri sendiri dan mempertahankan wilayah mereka dengan kekuatan militer. Saat ini, Korea Utara memiliki 1,2 juta personil militer aktif dan 500.000 personil. Cadangan dengan jumlah personil militer yang fantastis. Korea Utara juga terkenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan misil balistik terkuat di dunia. Meski begitu, Korea Utara merupakan negara segudang misteri dengan banyak rahasia kelam di dalam tubuh militernya. Korea Utara sebagai negara mandiri dan terisolasi di tengah gempuran globalisasi membuat mereka harus terlihat sangar agar tidak dipandang remeh oleh dunia. Hal ini mengharuskan Korea Utara memberlakukan wajib militer kepada warganya demi mencegah bila sewaktu-waktu negara mereka terancam dengan ketegasan sang diktator, Kim Jong-un. Diketahui, negara ini memberlakukan wajib militer untuk warga negara yang berumur 20-an selama 8 tahun. Bagi warga laki-laki dan 5 tahun bagi perempuan. Meskipun wajib militer ini telah dikurangi dengan asan pengan manusia atau SDM ke sektor ekonomi, tetap saja hal ini terbilang cukup ekstrim. Sebab rata-rata wajib militer seluruh negara di dunia tidak lebih dari 3 tahun untuk para wanita. Setelah menjalani wajib militer selama 5 tahun, mereka diwajibkan untuk melakukan kerja di sektor pertanian selama kurang lebih 3 tahun agar masa wajib militer mereka terhitung selesai. Pada Olimpiade musim dingin tahun 2018 yang berlangsung di kota Pyeongchang, Korea Selatan, Korea Utara mengirim 22 atlet. Dalam Olimpiade tersebut, Korea Utara mengirim 230 cheerleader. Cantik bergaya militer untuk menyemangati para atletnya sekaligus menjalankan propaganda yang dikenal dunia sebagai Army of Betis Kim Jong-un dengan menampilkan perempuan cantik dengan nuansa militer Kim Jong-un seperti memberikan bahwa Korea Utara meskipun terisolasi dan tegas pada sektor militer, tetap memiliki keindahan di dalamnya. Apakah seperti itu kenyataannya? Tentu saja hal ini cukup meragukan. Melalui kesaksian mantan tentara perempuan Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari negaranya, Lon menyatakan bahwa tentara perempuan di Korea Utara sebagian besar mengalami masa-masa kelam dinas wajib. Militer tentara Perwan Ser mengalami kekerasan seksual. Meskipun pernyataan resmi militer Korea Utara menyatakan bahwa mereka menentang dan menghukum berat para penjahat seksual. Nyatanya masih banyak korban yang bungkam akibat ketidakberdayaan, perempuan dan sistem patriarkis yang mengakar di negara dengan julukan Axis of Evil ini. Dengan begitu, kekerasan seksual masih menjadi rahasia umum di lingkup militer Korea Utara. Di samping kekerasan seksual, menurut keterangan Juliet Morilot, penulis North Korea in 100 Questions, ia menyatakan bahwa banyak tentara wanita di Korea Utara tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibat kelelahan dalam latihan militer yang tidak manusiawi serta asupan gizi yang buruk. Di tengah dunia yang syarat akan keterbukaan dan pengaruh globalisasi, Korea Utara justru memilih untuk menutup diri dan menjaga privasi mereka. Meski begitu, telah banyak informasi yang beredar dari para pembelot yang menyatakan kalau negara yang satu ini menyiapkan satu seksi khusus yang dinamakan Pleasure Squad atau pasukan kenikmatan. Pleasure Squad atau Gipumjo merupakan unit rahasia yang dibentuk oleh Korea Utara yang beranggotakan para wanita cantik dan muda. Kelompok ini dalam pembentukannya sering dikaitkan dengan Kim Il-sung, sang pendiri negara Korea Utara. Namun, pasukan ini mulai mendapat stigma negatif selama masa kekuasaan Kim Jong-il. Dengan gaya kehidupan Kim Jong-il yang terkenal hedon, ia mulai mereformasi Pleasure Squad di tahun 1994, menjadikan mereka sebagai para wanita penghibur untuk para elit politik Korea Utara, serta untuk mengalihkan perhatian ayahnya, Kim Il-sung dari politik, agar ia dapat mengambil peran penuh pucuk kekuasaan dalam perekrutannya. Pemerintah akan menyisir sekolah, taman bermain,
dan tempat publik untuk mencari gadis cantik dengan batas. Umur minimum 14 tahun sesuai dengan kriteria. Pasukan kenikmatan. Pasukan kenikmatan dalam menjalankan fungsinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu grup pemuas nafsu atau satisfactory group, kelompok yang dilatih khusus untuk memuaskan nafsu para pejabat tinggi Korea Utara, GR atau grup kebahagiaan bertugas untuk memijat dan memberi terapi fisik, serta grup tari dan menyanyi yang bertugas untuk menghibur tamu partai atau pemerintah. Eksploitasi anak dan perempuan yang dilakukan oleh rezim Korea Utara ini telah menimbulkan banyak masalah. Berdasarkan informasi para korban yang telah berhasil kabur dari negaranya, banyak dari mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti post-traumatic stress atau gangguan stres pasca trauma. Satu lagi sisi kelam Korea Utara yang terungkap dan disaksikan oleh seluruh dunia pada tahun 2017. Silam, seorang tentara Korea Utara ditemukan bersimbah darah dengan bekas luka tembak di zona demilitarisasi atau perbatasan wilayah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Menurut keterangan dokter Korea Selatan yang mengoperasi korban, Lee Chuk-jong, menyatakan bahwa di dalam usus tentara Korea Utara itu telah ditemukan parasit cacing sepanjang 27 cm, cacing parasit terpanjang yang pernah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Penemuan ini menimbulkan spekulasi kalau ada masalah dalam pemenuhan gizi rata-rata warga Korea Utara. PBB dalam keterangannya menyatakan bahwa Korea Utara telah dilanda kekeringan parah sejak 2001. Hal ini selaras dengan pernyataan medis yang menemukan biji jagung pada perut tentara. Korea Utara tersebut menandakan bahwa Korea Utara sedang mengalami krisis pangan utama. Selain itu, BBC yang bekerja sama dengan informan dari dalam Korea Utara telah menemukan bahwa kondisi hidup di Korea Utara semakin memburuk akibat keputusan pemerintah Korea Utara untuk menutup perbatasan. Pasca pandemi COVID tahun 2020, krisis pangan pun semakin menjadi-jadi. Dan menurut keterangan warga Korea Utara kepada BBC, terisolasinya Korea Utara membuat suplai makanan dan obat-obatan sulit untuk didapatkan. Terisolasinya Korea Utara membuat negara ini memberi batasan pada kebebasan individu. Tak jarang hal ini memicu tindakan ekstrim dari para warga negara Korea Utara yang tidak senang akan aturan ini. Banyak dari mereka yang memilih kabur dan mempertaruhkan nyawa demi melintasi perbatasan. Diperkirakan jumlahnya sekitar 3.000 orang per tahun. Namun, militer Korea Utara semakin memperketat perbatasan dan membuat jumlah pembelot Korea Utara semakin sedikit, hanya mencapai ratusan orang per tahunnya. Bagi para pembelot yang berhasil melarikan diri ke Korea Utara, mereka akan ditampung di Hanawon, sebuah fasilitas khusus untuk mempersiapkan para pengungsi dalam menghadapi dunia luar nantinya. Sebagai kepala negara yang terkenal dengan prinsip-prinsip totalitariannya, Kim Jong-un, diktator Korea Utama saat ini, tidak segan-segan untuk mengambil tindakan brutal dalam menghukum siapa saja yang tidak setia kepadanya. Sikap tegasnya itu dapat kita lihat ketika ia menghukum Hyun Yong-chul, jenderal militer sekaligus Menteri Pertahanan Korea Utara, dengan cara membunuhnya menggunakan senjata anti pesawat dari jarak dekat pada tahun 2015 lalu. Sebelumnya pada tahun 2013, Kim Jong-un juga pernah mengeksekusi pamannya, Jang Song-ti, karena dituding ingin melancarkan kudeta militer. Ia pun dieksekusi dengan cara ditelanjangi dan dibuang ke dalam kandang anjing liar bersama 5 orang komplotannya.